Pak Prabowo ada cerita begini, beliau pernah ditanya oleh Pak Jokowi waktu awal masuk kabinet, masih mau maju nggak 2024? Saya juga kebayang ya kalau ditanya begitu itu kayak gimana coba rasanya menjawab. Yang nanya orang yang ngalahin Beliau bilang begini, Pak saya tidak maju lagi, kecuali kalau Bapak mau mendukung saya nanti. Begitu kita memutuskan Gibran yang di malam kita deklarasi hari Minggu itu rapatnya cuma 1 menit. Wah yang benar itu Pak, itu bukan rapat pengumuman jatuhnya Pak. Bahkan waktu saya pertama kali mengangkat kemungkinan Gibran, beliau malah jawabannya lucu juga itu. Wah itu anak kecil. Malah Pak Jokowi yang bilang gitu. Beliau sendiri sudah sering menyebut nama Gibran sebelumnya. Oke. Berarti emang di pikirannya juga masuk ada calon-calon Pak Gibran, juga ya? tetapi sebenarnya juga sama sebenarnya pertimbangannya, sisi satu sisi konteksnya tadi. Makanya saya bilang Gibran bukan Gibran. Gibran adalah konteks. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Dan juga saya Ardhito Ramadan. Kita ketemu di acara Classwide Kompas.com Gaspol, ngobrol gas pasti, nampol. Wow. Yes. Ini kita di suasana syuting berbeda lagi ya. Syuting berbeda lagi, ya. Ini ada arah baru Indonesia. Nah, betul sekali. Mantap. Kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke markasnya Ketua Umum Partai Gelora Pak Anies Mata. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mestinya dia pakai salam Gelora. Oh, salam Gelora. Kan kita nggak boleh. Pak Anies Mata boleh. belum ya. Oke. Yes. Nah, ini masih selalu dengan suasana politik yang masih hangat Pak. Ini semakin hangat eskalasinya. Tapi kita juga pengen sebenarnya tahu ini dari koalisi Pak Anies Mata ini kan di KIM ya, Koalisi Indonesia Maju. Pengusungnya Pak Prabowo ya? Ya, Partai Gelora menjadi salah satu pengusung yang ketika mendeklarasikan di Jakarta Theater, Bung Fahri Hamzah mendadak alih profesi ya. Kenapa menjadi ikut show di depan ya. Memukul apa itu? Drum. Perkusi drum itu. Ya luar biasa ini memang Partai Gelora ini. Jadi Pak Anies kita langsung gitu ya, kita langsung gas saja. Langsung gas, kita ingin tahu nih Pak Anies, ini kan kita publik ini 1 minggu 2 minggu terakhir dihebohkan terkait akhirnya Pak Prabowo memilih Mas Gibran ya, anaknya Pak Jokowi, putra sulung Pak Jokowi untuk menjadi running mate-nya sebagai calon wakil presiden. Mungkin boleh diceritakan Pak Anies seperti apa sih prosesnya pemilihan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, apakah memang baru terjadi saat-saat ini saja setelah ada putusan MK atau jangan-jangan memang sudah lama disiapkan sejak lama gitu Pak? Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu ini. Siap. Ini merek sepatu ente apa nih? Ini Converse Pak, Converse. Ya. Ini Skechers. Gitu ya. Ya, ini kok nggak ditanya nih Pak? Ini apa nih? Ini merek sepatunya apa nih? Saya pakai Vans Pak. Apa? Vans. Artinya ini 3 sepatu ini bisa dipakai untuk gaspol ya? Gaspol, bisa. Oke. Kalau begitu kita gaspol. Cuma belum iklan yang ini Pak. Tadi, Pak. Belum iklan di tempat kita. Bisa dipakai lari cepat Iya, ya bisa. kan? Oh, pasti bisa. Oke. Kalau Pak Prabowo apa Pak sepatunya Pak? Hah? Sorry. Aduh, saya nggak pernah perhatiin ya. Iya. Jadi soal Mas Gibran ini, sebenarnya menurut saya kita tidak perlu melihat selalu langsung ke orangnya. Oke. Gibran ini bukan Gibran. Gibran adalah konteks. Oke, Gibran adalah konteks ini menarik ini. Iya. Dia adalah konteks dari sebuah proses rekonsiliasi yang berlangsung sudah lama. Kalau Anda lihat dalam 4 tahun terakhir ini, sebenarnya peristiwa politik paling penting itu adalah rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Iya kan? Dan rekonsiliasi ini ada pada periode kedua Pak Jokowi, yang saya selalu katakan kepada beliau sejak kita pertama kali berkenalan dengan beliau dan sebelum kita mendirikan Gelora malah. Saya selalu mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa periode kedua Bapak nanti seluruhnya akan ada dalam krisis. Ini sebelum
COVID ya. 2019 berarti Mas ini, Pak ya? 2019 ini, sebelum COVID nih. Sebelum perang Ukraina ini. Ya. Jadi mungkin waktu itu banyak orang berpikir ya bahwa ini agak terlalu hiperbol ya. Iya. Tapi saya mengerti betul bagaimana situasi global ini sedang berjalan ke satu titik ledak yang besar. Dan di Indonesia gejala-gejala dari efek situasi global itu sudah terlihat terutama pada Pilpres 2014 dan Pilkada 2017. Pilgub DKI itu ya, Pak. Kan pemilu 2019 itu korban nyawanya banyak betul ya. Iya. Iya kan? Masih ingat gak berapa anggota Sekitar penyelenggara pemilu yang meninggal kan? 400-an ya? Persisnya kurang lupa, iya. tapi banyak itulah lah sekitar itu 800-an lebih, mungkin 900-an ya angkanya ya. Pembelahannya itu terlalu besar, terlalu tajam, dan kita menghadapi situasi krisis yang tidak pasti. Jadi saya waktu itu mengusulkan ke Pak Jokowi supaya rangkul Pak Prabowo. Legasi Bapak yang paling besar nanti itu adalah bukan infrastruktur, tapi konsolidasi elit. Oke. Itu yang pertemuan di istana itu, Pak? Di istana ya. Jadi legasi Pak Jokowi, saya bilang, Pak, bukan infrastruktur, tapi legasinya adalah rekonsiliasi politik, itu konsolidasi elit. Nah, ini terjadi. Dan menurut saya ini peristiwa yang luar biasa ya, karena dua orang ini masing-masing melawan dirinya sendiri. Iya. Pak Prabowo tentu kalau tengok kembali ke pengikutnya pasti dia pikir saya dituduh pengkhianat ini. Iya. Oke. Iya kan? Ada. Pak Jokowi juga kalau dia tengok ke pengikutnya dia juga pikir terus ngapain kita bertengkar selama ini? Betul. Ya rival. Capek-capek kan? Ya. Habis itu gabung lagi gitu. Iya. Iya kan? Tapi itu berkah bagi bangsa Indonesia karena setelah itu terus kejadian COVID kan. Oke. Kebayang nggak kalau di periode Ya, itu betul. dua orang ini masih bertengkar gitu. Ruwet lah, Bagaimana Pak, ya, oposisi akan memanfaatkan COVID sebagai alat untuk menjatuhkan pemerintah. Dan sangat mungkin itu terjadi. Tapi alhamdulillah ini selamat. Nah, kalau kita percepat waktunya, ini meringkas ceritanya ini kan. Kita lihat bulan Februari 2023 ini. 2023 ini kami bertemu lagi dengan Presiden. Oke. Saya bilang lagi kepada beliau, Pak, rekonsiliasi yang sudah terjadi ini harus dilanjutkan. Oke. Cuma bentuknya adalah Bapak harus mewariskan satu koalisi besar. Nah, masalahnya adalah pemerintahan Bapak ini pecah, saya bilang itu. Karena waktu itu Nasdem sudah mengumumkan Pak Anies. Baswedan sebagai capresnya, wakil belum kan. Jadi satu sudah mulai, tapi tidak keluar dari pemerintah. Cuma maksudnya koalisi pemerintah ini Di dalam pilihannya udah beda-beda gitu ya. Itu bulan Februari ya. Kita bicara tentang koalisi besar. Nah, cuma saya perlu menekankan dulu ya. Kalau kita bicara koalisi besar, sebenarnya nggak menguntungkan buat Partai Gelora. Iya. Kita ini kan partai yang Masih kecil lah. masih kecil, partai baru kan. Iya, betul. Kita tenggelam pasti dalam koalisi besar itu. Tapi saya memikirkan satu kepentingan yang lebih besar, bahwa kondisi ini atau persatuan karena ada rekonsiliasi ini harus kita pertahankan secara maksimal. Oke. Waktu itu beliau setuju bagaimana bentuknya. Kita diskusi ini. Saya bilang, Pak, yang tersisa dari pemerintahan Bapak kumpulkan kembali sebagai satu koalisi. Karena Nasdem kan sudah mengumumkan Anies Baswedan kan. Termasuk PDIP. Artinya penjajakan itu sempat PDI juga mau diajak di situ. Iya. Dan beliau mengatakan ini ide yang luar biasa itu loh. Kalau begitu silahkan coba ngobrol dengan para pimpinan partai. Berarti Pak Anies Mata ini bapak rekonsiliasi politik. Ya ini yang mastermind-nya ini mastermind-nya ini di belakang kemarin dulu 2019 ya kan ngomong, sekarang ngomong lagi. Oke, di ACC semua sama Pak Jokowi. Disetujui. Bahaya ini. Iya. Bukan mastermind. Iya. Kita coba punya niat baik. Niat baik. Usulan kebetulan diterima. Nah, saya mulai bicara dengan Pak Prabowo sejak bulan itu, bulan Februari itu. Saya ingat kita bertemu di Kemenhan ya, ngobrol pertama kali. Setelah itu kita ketemu lagi bulan Ramadan dengan beliau. Tapi di luar dugaan kita ini tiba-tiba satu hari menjelang Lebaran. PDIP. Cuma waktu itu hari Lebarannya Muhammadiyah. Iya betul. PDIP tiba-tiba mengumumkan
Mas Ganjar Ganjar. sebagai capres. Jadi dalam pertemuan selanjutnya dengan Pak Jokowi, saya tanya lagi, ini apa yang terjadi? Ya kan? Ini ide koalisi besarnya bagaimana, Pak? Karena sempat ada penjajakan ya Pak ya. Karena kan Harapan sempat untuk- ada penjajakan. Ternyata memang mungkin tanpa kita masuk ke detailnya ya, bahwa usaha itu tidak berhasil. Oke. Ya, mungkin teman-teman PDIP juga punya pertimbangan yang lain yang kita tidak tahu secara persisnya. Yang jelas ide koalisi besar ini tidak berhasil. Jadi saya bilang sama Presiden, saya bilang Pak kalau begitu ini sudah jadi 3 kelompok kabinet Bapak ini, Iya betul. ya kan? Nasdem sudah punya capres sendiri, PDIP sudah punya capres sendiri itu. Jangan-jangan jadi 4 lagi nanti Pak ini. Iya. Ya kan? Jadi, tapi saya waktu itu mengatakan kepada Presiden bahwa, Pak, jangan memaksakan untuk membuat calon itu jadi terbatas. Artinya dalam konteks ini membuat calon itu hanya 2 gitu Pak mungkin. Iya, jangan membuat hanya 2. Kenapa? Jangan berusaha ke arah itu. Oke. Sebab ini kan sudah pecah duluan kan, tanpa bisa kita kendalikan begitu ya. Dan biarlah orang yang menolak Bapak, mungkin yang ada di misalnya di para pemilihnya Pak Anies Baswedan misalnya, beri ruang mereka untuk berekspresi. Ya. Terakomodir lah ada figur yang Dan kalau Mas Ganjar ini, kalau masih ada jalan untuk ketemunya, supaya ada dalam koalisi besar, itu akan lebih bagus. berarti ide awal untuk membuat satu koalisi besar ini untuk memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Sebenarnya dengan siapapun di situ ya. Oke. Dengan siapapun maksudnya. Yang penting koalisinya koalisi besar. Karena ide dasarnya ide rekonsiliasi. Itu ide dasarnya. Iya. Tapi saya mau menggarisbawahi ya bahwa ini nggak menguntungkan buat Gelora sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Tidak Tapi menguntungkan. Bagus Tapi untuk rekonsiliasi itu tadi ya. tapi bagus untuk bangsa. Ya. Bagus itu loh. Itu. Malah ada yang tanya saya juga waktu itu. Terus Pak Anies dapat manfaat apa dari situ? Ngusulin begitu kan? Iya. Politik kok rugi Pak Anies ini. Iya. Ada yang sempat tanya gitu Pak. Banyak yang tanya seperti itu. Termasuk Pak Jokowi sendiri tanya itu. Ini kalau kita bikin begini terus Gelora bagaimana gitu loh. Oke. Saya bilang Pak, yang lebih penting ini konteksnya dulu, konteks besarnya Pak. Ya. Ya kalau misalnya saya menang tapi di tengah bangsa yang pecah, Ya buat. gunanya apa Pak gitu. Iya Pak. Kalau saya kalah tapi bangsanya ini damai, bersatu dan seterusnya kita menghadapi krisis, ya masih ada untungnya kita untuk keuntungan makro, tidak spesifik ya, gitu loh. Tapi saya bilang ini jalan yang bagus buat bangsa gitu. Bapak kan sendiri sudah melihat kan. Saya ngomong begitu juga dengan Pak Prabowo. Oke. Sejak awal kita bertemu di bulan Februari itu ya. Dan seterusnya di pertemuan selanjutnya saya selalu mengulang-ulangi ide ini. Nah, setelah ada pergerakan Mas Nah, Ganjar setelah ada deklarasi Mas itu. Ganjar seperti ini, situasi untuk mempertemukannya kelihatannya jauh lebih Sulit rumit. ya. Oke. Itu ya, karena kemudian banyak kejadian-kejadian lain yang membuat tampaknya para elit ini sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Ya. Nah, sejak saat itu saya mulai berpikir bahwa saya sudah menyatakan ke Pak Prabowo saya akan mendukung Bapak sebagai presiden. Siapapun wakilnya. Oke. Karena menurut saya idenya adalah ide melanjutkan rekonsiliasi itu. Gitu. Nah, dari sinilah kemudian berkembang idenya itu. Dari istilahnya dari partai yang tersisa ini. Ya. Kan PAN punya usul Pak Erik, ya kan? Golkar punya usul Pak Erlangga, ya kan? Semuanya punya usul. Ya. Gitu. Saya mengusulkan waktu itu, pertimbangan saya adalah kalau kita ingin melanjutkan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, perlu ada sesuatu yang bersifat simbolis, Oke. mewakili Sosok Pak Jokowi. rekonsiliasi itu. Itu satu. Akhirnya saya mengusulkan supaya Gibran. Toh partai lain sudah punya usulan sendiri-sendiri kan? Ya. Kan Golkar sudah punya amanat munasnya kan? Ya. Iya, betul. Nah, PAN sudah punya usulan. Saya mengusulkan Gibran.
Bahkan Gelora sendiri nggak mengusulkan Kadernya sendiri. Bapak sendiri misalnya Pak Anies nggak? Tidak, kita tidak mengusulkan. Kita sebagai partai baru karena saya fokusnya benar-benar ke tema rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Sebenarnya partai-partai lain karena sudah punya usulan, gitu ya, kita pasti menghargai itu ya. Tapi dalam sekian kali perjumpaan dengan presiden itu, nggak pernah ada nama Gibran itu disebut sebenarnya. Sama presiden sendiri? Sama presiden sendiri enggak. Jadi murni dari partai-partai yang ada gitu ya? Bahkan waktu saya pertama kali mengangkat kemungkinan Gibran, beliau malah jawabannya lucu juga itu. Ah itu anak kecil. Malah Pak Jokowi yang bilang gitu loh ya? Itu anak kecil, belum sampai umur. Itu bulan apa tuh Pak yang Pak Jokowi ngomong? Bulan Juli kira-kira ya. Oke. Berarti sebelum ada. Karena ini pilihan kan makin menyempit ya. Iya, menyempit. Pilihan makin menyempit itu loh. Dan saya tetap mengatakan bahwa biarkan calon ini 3 atau 4 nggak ada masalah itu loh. Karena usaha untuk membuat koalisi besarnya sudah tidak berhasil, tidak jalan kan. Semua orang sudah jalan dengan pilihannya sendiri-sendiri. Terus saya bilang Pak, ini ide saya sih ide fokus kepada isu rekonsiliasi. Ada ide yang kedua, saya bilang saya ini pendukung Pak Prabowo sejak 2014 Pak. Ya. Gitu ya. Kita dengan presiden ini ada histori yang lucu juga. Nah, apa itu Pak? Pak Jokowi ini kan 2 kali jadi wali kota di Solo kan. Yes. Saya waktu itu masih sekjen PKS, saya yang tanda tangan dukungan kepada beliau. Sebagai salah satu partai pengusung pada saat itu ya, Pak ya? Jadi waktu beliau maju pertama kali di Solo, itu kita cuma koalisi dengan PDIP. Menang. Kalau yang kedua karena elektabilitasnya sampai 90%, udah semua partai udah Iya kan? Tapi saya bilang ke beliau bahwa saya 2 kali bikin surat tanda tangan dukungan itu, tapi saya nggak pernah ketemu dengan beliau, saya nggak kenal secara pribadi. Sama beliau. Nah saya bilang waktu Bapak maju di DKI kan kita lawan lagi Pak. Iya betul. Iya. Di putaran pertama lawan, di putaran kedua lawan, ya kan? Waktu Pilpres 2014 kita juga lawan Pak. Ya kan? 2019 pun kita lawan lagi. Masih lawan juga Pak gitu. Tapi karena ada krisis besar ini saya bilang kita perlu melanjutkan rekonsiliasi ini. Dan itu sisi perwujudan itu. Perwujudan beliau dengan Pak Prabowo itu. Tapi saya bilang ada persoalan teknis yang lain. Apa persoalan teknisnya? Pak Prabowo nggak pernah menang di Jawa Tengah. Jadi 2 kali Pilpres itu gapnya selalu jauh di Jawa Tengah. Jadi walaupun menang misalnya di Jawa Barat, tapi Jawa Barat ini pemilih yang paling besar di Indonesia, tapi pemilih yang mudi. Makanya di sini tidak pernah ada yang bisa menang terlalu telak di Jawa Barat ini. Pak Prabowo menang sekitar 60-an% kan. Nggak bisa dinaikin jadi misalnya 70%. Tapi di Jawa Tengah bisa. Jadi memang ada perbedaan karakter yang sangat besar. Walaupun Pak Prabowo orang Jawa Tengah ya. Sebagian dari darahnya ini dari Jawa Tengah. Tapi susah sekali menembus dari 2014. Kita pengalaman betul di situ dan 2019 itu. Karena itu konteksnya Mas Gibran ini dia masuk dalam 2 konteks ini tadi. Satu konteksnya rekonsiliasi, satu lagi konteksnya elektoral. Ini pasti saya bilang siapapun yang menjadi pendamping Pak Prabowo, saya bilang ke beliau harus memberikan tambahan kekuatan elektoral kepada beliau. Iya kan? Jadi misalnya Bu Khafifah pasti ada tambahan elektoralnya. Tapi ke dalam sejarah Pak Prabowo sendiri, beliau pada dasarnya bisa menang di Jawa Timur. Gapnya tidak terlalu jauh di situ gitu ya. Karena relatif lebih bisa tembus lah lebih terbuka, bisa tembus lah. Jawa Tengah yang paling susah itu. Nah sekarang siapa yang bisa memberikan tambahan kontribusi elektoral kepada Pak Prabowo di Jawa Tengah gitu loh. Memang di antara semua calon ya Gibran itu. Tapi Pak pada saat itu kan ketika Bapak membawa wacana Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo begitu ya, rekonsiliasi dan sebagainya, kan pada saat itu secara regulasi Mas Gibran pun belum bisa untuk running sebagai cawapres gitu ya. Apa yang membuat akhirnya Pak Anies nih yakin bahwa ya memang harus Gibran, bukan nama-nama lain yang memang eligible untuk menjadi cawapres pada saat itu? Waktu itu sih sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan MK pada waktu itu ya. Kita mengeksplor saja. Semua kemungkinan ya, bagaimana caranya Pak Prabowo bisa menang. Kita mengeksplor saja semuanya gitu loh. Makanya pilihan misalnya RK itu juga kuat. Pak Ridwan Kamil itu juga kuat Jawa Barat ya. Cuma pada dasarnya Pak Prabowo bisa menang di situ
karena jadi dari tidak perlu 2014 ini lagi gitu ya. ya. Dia udah punya kekuatan Basisnya di udah situ, kuat, basis. Kemudian di Jawa Timur juga begitu gitu. Nah, persoalan yang paling krusial bagi Pak Prabowo secara elektoral memang itu Jawa Tengah. Oke. Gitu. Tapi waktu itu kan masih ada masalah MK. Kita Iya, juga betul. tidak tahu hasilnya seperti apa Iya. gitu loh. Walaupun gugatannya masuknya udah lama Cukup kan lama itu. sebenarnya. Iya. Iya. Masuknya sudah lama, cuma kita belum tahu hasilnya akan seperti Iya. apa. Cuma kita mengeksplor bahwa persoalan elektoral Pak Prabowo itu adalah Jawa Tengah. Itu ya. Oke. Sebenarnya kalau isu generasi muda juga ada persoalan itu, tetapi bisa diatasi. Masih bisa diatasi ya. Gitu ya. Tentu saja Mas Gibran juga mengisi apa namanya gap generasi ini ya. Ya. Tapi kan pada dasarnya kalau kita bilang misalnya Pak Erik kan juga tidak bisa dibilang tua kan, Iya, muda juga. Pak Ridwan Kamil semuanya juga muda. Bu Khofifah ya sosolah semua kan. Jadi isu gap generasi muda ini masih bisa kita atasi pada dasarnya. Tidak terlalu spesifik di situ. Oke. Yang sangat spesifik memang sisi komplementernya secara elektoral itu di Jawa Tengah. Gitu. Tapi waktu itu Pak Anies, keyakinan Pak Anies untuk ngomong soal ide Mas Gibran ini dipasangkan dengan Pak Prabowo itu apakah juga berbasis dengan hasil elektabilitas? Karena kalau kita lihat kan, ya mungkin dari survei, misalnya kalau dari kami Litbang Kompas saja mungkin Gibran itu bahkan Nggak masuk bursanya ya. bursanya nggak masuk sebagai cawapres itu. Jadi begini, kita juga sudah selesai survei di bulan-bulan itu ya. Oke. Memang ada persoalan di survei itu tentang Gibran karena persepsinya selama ini persepsi wali kota. Belum muncul wacana. Belum muncul. Belum ada Ya. wacananya ya. Yang kedua, persepsi dia akan maju sebagai gubernur. Ya. Belum cawapres lah ya. Belum gitu di ya. situ. Waktu seseorang disurvei dalam positioning yang berbeda-beda seperti itu kan hasilnya juga bisa beda kan. Beda, Gitu ya. Nah, begitu isu tentang Gibran ini menguat sebagai alternatif untuk mengisi kekosongan di Jawa Tengah itu, kita mulai survei sebagai cawapres. Memang terlihat kalau istilah kita tidak tinggi tapi ada sparklingnya. Ada potensi lah gitu ya. Ada sparklingnya. Sparklingnya. Adalah ya bisikan ini kayaknya bisa deh gitu dari survei Kalau itu. apa namanya air yang sparkling itu ya, ada gasnya. Gasnya itu terasa. Meletup-letup ya. Terasa. Ada ini. Belum pol. Belum pol. Belum baru itu. Belum baru apa. Tapi Pak, tadi kan Pak Anies cerita soal respon Pak Jokowi. Pak Jokowi sempat mengatakan di bulan Juli. mungkin lah nih gitu mungkin ya. masih kecil. Gitu. Ha. Tapi respon Pak Prabowo, karena kita tahu Pak Prabowo sempat ke Solo, kemudian ketemu relawan, waktu itu ada relawan Prabowo Gibran bahkan itu. Nanti saat itu ketika Pak Anies mengatakan ide itu ke Pak Prabowo, Pak Prabowo ini begini dari awal ya. Saya kira beliau juga akhirnya mulai membuat semacam pengakuan juga ya. Oke. Kalah bertubi-tubi itu kan nggak gampang juga. Iya. Kan beliau sudah maju 2009 sebagai wakil. Ya. Maju 2014, maju 2019. Kan 3 kali maju. Saya bisa membayangkan juga bahwa orang yang mengalami kekalahan bertubi-tubi begitu hanya ada satu alasan untuk terus maju. Kalau dia benar-benar punya cita-cita dan jujur kepada cita-citanya gitu. Sebab kalau Anda bicara sumber daya, orang sudah babak belur. Udah Iya kan? bangkrut lah istilahnya gitu, udah bisa-bisa. Iya ya. kan? Orang sudah habis-habisan tuh. Yang kedua, nanti bicara confident bahkan di tengah pengikutnya sendiri. Oke. Saya juga yakin bahwa mungkin teman-teman Gerindra pada waktu itu nggak banyak yang cukup confident. Iya. Udah lemes. Udah lemes orang kayak begitu-gitu kan. Ya itu tuh. Makanya Pak Prabowo ada cerita begini. Beliau pernah ditanya oleh Pak Jokowi waktu awal masuk kabinet. Masih mau maju nggak 2024? Saya juga kebayang ya kalau ditanya begitu itu kayak gimana coba rasanya menjawab. Yang nanya orang yang ngalahin Ada kesan-kesan, wah diremehin, diledekin kayak gini. Ini ngecengin atau tanya beneran ini Iya gitu kan? Iya. Beliau bilang begini, saya membaca karakter orangnya, Iya. saya membaca. Dan saya tertarik kepada membaca sisi psikologi orang karena kalau kita mau mengetahui nilai leadership seseorang, biasanya hal-hal begini itu jadi menentukannya. Oke. Beliau bilang begini, Pak saya tidak maju lagi. Kecuali kalau Bapak mau mendukung saya nanti. Oke, dijawab gitu sama Pak Iya. Prabowo. Waktu kita ngobrol dengan Pak Prabowo,
Kenapa beliau menjawab seperti itu ya? Dia bilang, saya ini tentara gitu. Begitu saya jadi menteri, maknanya saya jadi anak buah. Itu tegak lurus saya dengan pimpinan. Jadi itu jiwa tentara, dia bilang. Refleks kita harus menjawabnya begitu itu. Di jiwa tentara saya sekarang jadi anak buah itu. Nggak mungkin saya maju kalau nggak didukung Bapak itu. Udah selesai di situ itu. Ketika ditanya itu, respon Pak Jokowi gimana? Artinya dengan mengatakan Pak Prabowo Nggak ada, maju. itu coba obrolan begitu aja. Ini cerita Pak Prabowo ya. Pak Prabowo yang jadi cerita. dengar dari Pak Prabowo juga. Iya, gitu ini ya? ini bukan dari Pak Jokowi. Saya dengarnya dari Pak Prabowo cerita. Karena waktu saya ngomong ke Pak Jokowi supaya merangkul Pak Prabowo dalam kabinet, sebenarnya bukan cuma Pak Prabowo waktu itu, semua oposisi, termasuk PKS saya bilang, masukin Pak di kabinet itu. Pak Jokowi juga tanya, PKS juga masukin semuanya Pak gitu. Konteksnya bukan soal ini, bukan soal capres-capres. Konteks ini masalah yang lebih besar gitu loh. Kebutuhan kepada rekonsiliasi karena ada tekanan krisis geopolitik global itu ya. Nah jadi waktu beliau mengatakan begitu nggak ada respon dari kita, tidak mendapatkan penjelasan tentang respon Pak Jokowi pada waktu itu. Tapi Pak Prabowo cuma menjelaskan bahwa itu karena jiwa tentara dia. Jadi karena dia sekarang sudah jadi anak buahnya Pak Jokowi, ya saya tegak lurus. Kalau Bapak dukung ya saya maju. Kalau enggak. Nah terkait nama Gibran itu Pak Prabowo responnya apa itu Pak Anies ketika Pak Anies menyampaikan ke Pak Prabowo? Beliau sendiri sudah sering menyebut nama Gibran sebelumnya. Berarti memang di pikirannya juga ada masuk ada calon-calon Pak Gibran, juga ya? tetapi sebenarnya juga sama sebenarnya pertimbangannya, sisi satu sisi konteksnya tadi. Makanya saya bilang Gibran bukan Gibran. Gibran adalah konteks. Ya. Gitu ya. Konteksnya adalah rekonsiliasi. Beliau ingin melanjutkan rekonsiliasi ini itu. Itu satu. Yang kedua, sisi elektoralnya itu tadi itu. Memang pertimbangan sisi elektoral ini sisi yang paling rasional dalam pemilihan ya. Kontestasi. Dan karena beliau sudah kalah berkali-kali, beliau pasti memikirkan hal itu. Kalau maju yang keempat, jangan pakai kalah lagi. Iya kan? Jadi maksudnya beliau tentu memikirkan semua elemen pemenangan harus terkumpul sekaligus. Ini bukan lagi soal gagah-gagahan itu. Ini soal presisi dalam dalam kalkulasi itu loh. Ini kan yang keempat kan, dan ini akan tercatat juga dalam sejarah politik di Indonesia itu bahwa beliau maju untuk yang keempat kalinya kan. Tapi saya sebenarnya ada respect kepada Pak Prabowo dari sisi itu adalah biasanya kita kalau dalam leadership itu ada pertanyaan begini. Jika Anda gagal dalam satu industri dan Anda ingin terus di industri yang sama, melakukan hal yang sama, pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar perjuangan. Itu cita-cita itu. Artinya beliau jujur dengan cita-citanya. Cita-citanya itu. Iya. Saya secara pribadi itu bukan orang yang terbiasa bersikap atas dasar cinta dan benci. Suka tidak suka. Saya tidak biasa menggunakan pendekatan itu ya. Karena menurut saya maslahat selalu lebih besar dan saya selalu menghindari glorifikasi individu. Artinya pemujaan, kultus. Karena orang kan juga bisa berubah kan? Iya kan? Misalnya kita sekarang mau membela Gibran, kita tidak perlu memberikan sifat-sifat kepada Gibran yang tidak ada dalam dirinya. Glorifikasi kayak tidak perlu ada glorifikasi. Gitu ya. Iya kan? Dan saya selalu mengatakan bahwa apa yang lebih penting dari individu itu adalah konteksnya. Individu ini diukur kepada konteks ini atas dasar relevansinya. Waktu Pak Prabowo ingin melanjutkan rekonsiliasi dan mencari sumber dukungan elektoral di Jawa Tengah, ya Gibran masuk aja dalam konteks itu gitu loh. Iya kan? Jangan bertanya mana yang lebih hebat, Gibran, Khofifah, atau Erik, atau RK. Itu bukan konteksnya. Itu mau ditanyain sih Pak itu. Udah dijelasin panjang lebar. Udah ditulis. Iya emang kelasnya nih Pak Anies Mata beda, friend. Sana udah nulis, beliau nggak lihat, udah tahu instingnya. Aduh, kacau. Pak Anies, tapi kita mungkin balik lagi ke masalah proses bagaimana kira Mas Gibran terpilih menjadi cawapres. Kan kalau dari cerita Pak Anies ini sejauh ini hanya Gelora aja nih yang getol mungkin mendorong Mas Gibran untuk jadi cawapres, walaupun memang sudah ada di pikirannya Pak Prabowo untuk menggandeng Mas Gibran. Tapi proses akhirnya bersama partai-partai koalisi Kim ini sehingga akhirnya semua bisa menerima Mas Gibran tuh seperti apa sih? Sebenarnya setiap partai yang bergabung dengan Pak Prabowo ini punya satu perjanjian yang sama.
siapapun cawapres yang dipilih nanti itu harus ditetapkan oleh capresnya sendiri. Oke. Hak prerogatif ya. Iya, itu kita serahkan kepada beliau. Jadi kalau toh partai-partai itu mengusulkan nama kepada beliau ya usulan sifatnya, tapi keputusan tetap ada pada beliau dan itu kesepakatan semuanya. Begitu Pak Prabowo menetapkan pilihannya, ya semua kita ikut dalam pilihan itu. Oke. Cuma saya melihat begini, kan waktu kita di Kertanegara itu rapat ketum-ketum partai, Pak Prabowo itu mengatakan begini, saya terharu juga karena mendapatkan amanah yang besar dari semua partai koalisi di KIM, memberikan hak prerogatif kepada beliau untuk menetapkan cawapresnya. Walaupun begitu, saya juga ingin tahu apa yang ada di kepala kalian semuanya. Oke. Jadi kita dikasih kertas, silakan tulis nama-namanya di sini, siapa yang ada di kepala Anda ini semuanya sebelum saya mengambil keputusan. Oke. Boleh 3 nama, boleh berapa nama gitu. Saya tidak tahu apa yang ditulis oleh partai-partai yang lain ya semuanya. Tapi kalau Pak Anies tulisnya Gibran. Satu. Gibran Satu nama aja. gitu. Oke. Gibran aja gitu loh. Nah, karena kita udah jelas Oke, udah alasannya, jelas, reasoningnya kan udah jelas dari awal ya. Setelah itu dicek semuanya, ya muncul 4 nama itu. Oke. Ada yang mewakili Indonesia Timur, luar Jawa, Luar Jawa. ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kalau dilihat kan di luar Jawa kan ada Pak Erik, luar Jawa kan, ada Pak Yusril, ada Fahri Hamzah juga. Oh iya itu juga pertimbangkan itu. Walaupun partainya sendiri tidak menulis namanya. Ketahuan. Pak Anies tulisnya cuma Gibran. Ya. Ada Anies Mata juga. Ada iya. Kan luar Jawa juga kan. Luar Jawa. Adalah dikit-dikit. Oke. Nah, Jawa Timur kan ada Bu Khofifah, Jawa Tengah ada Gibran, Jawa Barat ada Ridwan Kamil. Kan. Masuk aja seperti itu. Tapi karena semua sudah sepakat, itu hak prerogatif capres. Begitu kita memutuskan Gibran yang di malam kita deklarasi Hari Minggu itu rapatnya cuma 1 menit. Wah yang benar itu Pak. Itu bukan rapat, pengumuman jatuhnya Pak. Kita masuk, duduk, rapat. Jadi saudara-saudara sekalian, ini waktunya kita mengambil keputusan secara aklamasi. Gibran ya. Oke, Gibran. Top. Udah, kita keluar konferensi pers. Iya, langsung cepet gitu ya Pak. Luar biasa cepatnya. Menurut saya karena yang membuat itu mungkin, keputusan besar diambil dalam waktu aja 1 menit begitu, yang membuatnya mungkin karena proses berjalannya itu bagus ya. Oke. Semua partai ditanya, kita merasakan ada misalnya ada diserap dulu aspirasinya gitu. Ada nuansa. Orang tahu itu hak prerogatif beliau, tapi pada waktu yang sama yang diberi hak prerogatif Pak dalam hal ini Pak Prabowo juga bersikap demokratis kepada teman-teman koalisinya. Boleh kasih usul seperti itu. Oh. Pak Anies, tapi kalau kita lihat sejak Pak Anies mengajukan nama Mas Gibran itu kan proses sudah lama begitu ya. Tapi akhirnya baru diputuskan tanggal 22 Oktober kalau tidak salah ya, baru seminggu yang lalu. Itu selain mungkin karena ada proses di MK, ada pertimbangan lain nggak sih Pak yang membuat Pak Prabowo ini akhirnya butuh waktu yang cukup lama hingga gagal mepet deadline pendaftaran untuk mengumumkan Mas Gibran gitu? Sebenarnya lebih kepada pertimbangan tuh begini. Apa masih mungkin ada kejutan? Masih mencermati dinamika ya? Masih mungkin. Kan kita tetap mengantisipasi. Kalau istilah Pak Prabowo, ini sudah utuh nggak koalisinya nih kan? Kejutan dalam arti nggak ada yang belok. Masih mungkin jadi 4 nggak nanti calonnya nih kan? Oke. Iya kan? Jadi kita beri waktu kesempatan untuk partai-partai, misalnya Golkar. Golkar kan punya amanat munas, jadi harus ada rapimnasnya dulu untuk mengambil keputusan baru, iya kan? Itu satu. Yang kedua, PAN kan juga udah punya calon sebelumnya. Itu juga perlu mekanisme di internalnya, iya kan? Kalau Gelora karena partai baru ya lebih simpel lah kita saja kan. Jadi di partai-partai seperti Golkar ini ada mekanisme. Di Gerindra sendiri juga ada mekanisme. Mereka juga semuanya perlu rapimnas. Jadi mekanisme organisasi ini perlu dilalui semuanya itu. Karena itu masalah legal kan kita harus berpikir ya. Ada cerita yang menarik misalnya dari Pak Jokowi ya. Tahun 2014 sebenarnya sih beliau tadinya mau berpasangan dengan Abraham Samad. Cuma itu gagal 2 hari menjelang pendaftaran.
waktu 2019 sebenarnya bukan dengan Ma'ruf Amin pada mulanya. Ma'ruf Amin itu datang 3 jam sebelum pendaftaran. Jadi karena terlalu banyak kejutan di ujung waktu yang sempit ini, dan itu biasanya sehingga kita ulur aja sampai akhir. Apalagi karena partai-partai ini kan perlu mekanisme menyelesaikan proses internalnya semuanya. Ya. Diberi ruang untuk menyelesaikan. Diberi ruang, selesaikan dulu semuanya supaya sisi legalitasnya kuat, gitu ya. Firm semuanya partai-partai waktu mendukung gitu loh. Apalagi kan misalnya kan ada masalah karena Gibran masih di PDIP kan. Iya, betul. Jadi di internal Golkar juga pasti akan jadi pembahasan juga ini. Mekanismenya gimana? Sekedar didukung oleh Golkar atau nanti punya KTA Golkar atau masuk jadi pengurus Golkar seperti Ridwan Kamil misalnya, ya kan? Kan itu proses internal semuanya gitu. Kan yang terjadi akhirnya kan seperti itu kan, tidak punya KTA Golkar. Belum dikuningkan. Belum dikuningkan kan, masih merah kan? Waktu Gibran datang ke dibirukan ini bisa ini Pak Anies. Dibirukan aja. Biru mudakan tapi jangan biru doang. Oh iya, ada biru yang lain lagi misalnya ya. Dan ada Demokrat ya. Demokrat juga ya. Sama PAN. Iya. Kita belum tahu kan masalahnya kan. Jadi waktu kan ini masalahnya kan status Gibran di PDIP ini kan masih Sebenarnya ketanya sih ya. Iya kan? Apakah dipecat atau mengundurkan diri atau terusir atau kan kita nggak tahu nih kan. Ini masih status quo lah ini kan. Nggak jelas gitu. Jadi tapi maksudnya karena ada sisi-sisi itu semuanya, maka partai-partai besar ini perlu waktu untuk itu, untuk mengambil keputusan gitu. Oke. Pak Anies, saya juga mau mengkonfirmasi satu hal. Ini informasi kabar burung yang sempat saya ambil di sekitar Palmerah ini, Wangsit. Ini tapi nggak tahu Pak. Kabarnya PAN itu sempat sedikit berkeras hati, mengunci gitu KIM dengan sampai last minute itu masih tetap kekeh mengusulkan Pak Erik karena kita tahu juga setelah Pak Zulhas balik dari Cina itu ada pertemuan di Widya Chandra dan itu hanya kalau nggak salah Pak Zulhas, Mas AHY, Pak Prabowo, nggak ada Golkar di situ. Itu menimbulkan spekulasi. Wah ini kayaknya mau PAN sama Demokrat mau bukan apa ya, PAN kayaknya mendorong kekeh Pak Erik, sementara Golkarnya kan besoknya kita tahu Rapimnas dan langsung deklarasi Mas Gibran. Ada perbedaan kutub di situ di mana PAN mengunci pengennya Pak Erik. Itu benar nggak sih Pak? Saya tidak tahu persis informasi itu ya, tapi seandainya itu benar, itu wajar saja menurut saya karena kan istilahnya itu amanat organisasi kan. Pak Zul perlu menunjukkan kepada pengurusnya, kepada kadernya bahwa dia memperjuangkan apa yang sudah menjadi keputusan bersama, ya kan, sampai last minute. Saya bicara juga dengan Pak Erlangga, sama juga kita akan memperjuangkan amanat Munas sampai di ujung gitu loh. Ya begitu peluangnya sudah nggak ada, ya baru orang semuanya membawanya ke rapat internalnya masing-masing. Menurut saya itu wajar saja sih kayak gitu loh. Siap. Karena kan itu masalahnya, dia harus menunjukkan kepada pimpinannya, kepada kadernya, pengurusnya bahwa dia memperjuangkan apa yang menjadi keputusan organisasi. Gitu loh. Tapi kalau tadi kita menarik melihat Pak Anies Mata bertemu dengan Pak Jokowi di 2019 sebelum Covid, terus kemudian 2023 Februari kemarin. Nah setelah akhirnya deklarasi dilakukan di hari Minggu itu oleh KIM, atau mungkin sebelumnya itu sempat ketemu lagi nggak ketika sudah nama Gibran udah mulai muncul ya, nama Gibran ini akan menjadi cawapres, dan seperti apa mungkin kalau ada pertemuan antara Pak Anies dengan ada pertemuan lagi setelah itu kami bertemu, diundang oleh beliau. Pertemuannya tertutup tapi secara umum tidak banyak lagi pembahasan soal Gibran. Justru hampir 1 jam dalam pertemuan itu kita bahas soal Palestina. Ini pertemuan Pak Anies dengan Pak Jokowi aja apa bersama-sama Parpol? Enggak, kita Gelora aja. Gelora. BPH dari Gelora, saya, Pak Fahri, Pak Mahfud Siddiq, Pak Ahmad Riyadi, berempat kita dengan beliau. Lebih dari setengah waktu pertemuan itu kita bahas soal geopolitik, soal Palestina. Saya bilang ke beliau bahwa Palestina ini kelanjutan dari yang saya sebutkan krisis geopolitik yang akan terjadi sepanjang tahun-tahun yang akan datang itu. Dan saya bilang juga kepada beliau bahwa jika dulu
saya bilang Pak, periode terakhir Bapak seluruhnya akan ada dalam krisis, kan satu-satu kejadian kan Pak, iya kan? Jadi saya bilang, seandainya nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ditakdirkan Allah menang, dia akan ada dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada situasi yang Bapak hadapi. Karena tahun 2024 sampai tahun 2027 ini adalah masa patahan yang paling keras dalam proses dalam krisis geopolitik yang akan terjadi itu. Waduh. Nah, berat ya Pak. Iya ya. Aduh. nah Palestina ini Pak, kalau dia meledak menjadi keluar dari menjadi perang kawasan, dan ini potensinya sangat besar, perlu kita tahu bahwa ini daerah yang semua pemain global terlibat secara aktif di sini. Ya. Rusia punya sekutu banyak di situ. Yap. Namanya Iran, Syria, ada Lebanon, ya kan? Juga dekat dengan Hamas. Ya. Rusia ini kan. Tapi Amerika juga punya sekutu banyak di situ, ya kan? Dan Israel ini eksistensial bagi dia ini. Dan kalau kita bicara tentang komunitas Yahudi internasional, ya kan? Kan Zelensky Yahudi, ya kan? Ini Israel juga Yahudi ini. Jadi dua negara yang memicu perang ini sekarang ini ada hubungannya pasti dengan isu-isu seperti ini kan. Nah jadi saya bilang kalau masalah ini meledak keluar dari kontrol, dia berkembang menjadi perang Arab-Israel, negara-negara lain ikut terlibat di sini. Wah ini akan memicu masalah besar Pak. Kita punya masalah di sini. Kenapa? Satu, itu kenaikan energi. Ya. Kenaikan harga BBM pasti terjadi, kenaikan pangan pasti terjadi, dan Anda perlu tahu juga ya bahwa negara seperti Jepang, yang sekutu Amerika di kawasan ini Asia Timur, seperti Korea Selatan, itu kan impornya paling banyak dari Timur Tengah. Kita sendiri itu kira-kira, saya tidak tahu angka terakhir ya, tapi saya tanya beberapa teman, ya mengerti soal energi ini, kira-kira impor kita hampir 1 juta barrel per hari. Dan impor kita itu kan banyakannya dari Saudi dengan Iran. Jadi kalau ada perang kawasan di sini ini, itu bisa naik. Dan Presiden juga bilang bahwa memang dia sudah mendapatkan laporan bahwa kalau perang kawasan itu terjadi, harga BBM bisa naik di kisaran 130 sampai 150 barrel. Per barrel ya, dolar. Ya. Dan berarti secara domestik kita akan punya 3 masalah. Satu harga BBM, yang kedua harga pangan turunannya, yang ketiga nilai kurs. Ya, sudah mulai terasa ya Pak. Ya, sudah terasa kan? Ya. Berarti saya bilang Pak ini perlu kita antisipasi gitu. Dan ini masalah gitu. Dan ini bagian-bagian akhir dari periode Bapak yang perlu kita benar-benar antisipasi. Jadi saya mengusulkan dalam pertemuan itu ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, melakukan langkah diplomatik untuk segera dengan misi ceasefire. Gencatan senjata ya. Gencatan senjata ini. Kalau enggak ini berkembang jadi tidak terkontrol. Eskalasinya jadi meluas. Jadi misinya adalah deeskalasi. Cuma kan kemarin di PBB kemarin kan ditolak nih. Gagal kan usul ceasefire. Nah, artinya ini satu pertanda bahwa ini bisa keluar dari kontrol. Yang kedua, Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia perlu memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Dan beliau setuju dengan ini. Yang ketiga, kita perlu mendorong partisipasi publik mendukung kemerdekaan Palestina. Demo-demo tentang Palestina ini harus diberi ruang sebesar-besarnya di seluruh Indonesia, Pak, saya bilang itu. Kenapa perlu diberi ruang kayak begitu? Kita ini negara Islam terbesar dan sebesar-besarnya pemerintah mau membantu Palestina itu tidak akan cukup. Jadi kita harus bekerja bersama dengan masyarakat dan kalau perlu membentuk yang namanya semacam Indonesian Palestinian Fund kayak gitu ya. Jadi Indonesia ya semacam dana lah, dana kemanusiaan untuk Palestina, menggabungkan antara dana pemerintah dari APBN dan dana yang digalang dari masyarakat dan sebaiknya dikoordinir oleh Kemenlu untuk itu ya. Supaya nanti kalau krisisnya akhirnya benar-benar terjadi, perang meledak dan di luar dari kontrol kita semua. Kalau sekarang kan Anda lihat kan korbannya udah terlalu banyak ya.
luar biasa jumlah korbannya kan seperti itu. Publik juga sudah melihat bahwa kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Saya kira juga mereka tidak membutuhkan bantuan militer, justru yang diperlukan sekarang adalah bantuan diplomatik untuk mencegah terjadinya eskalasi. Itu yang lebih penting sebenarnya kayak itu kan. So kalau ada eskalasi, nggak ada yang bisa kendaliin kawasan itu. Iran sama Israel sama-sama punya senjata nuklir. Ya jadi teman-teman untuk podcastnya kita akhiri saja kan. Ngeri ini. Akhirnya karena ngeri ya. Ngeri ya. Waduh, Kita makin dengerin Pak Anies ini makin pesimis saya. Nah begini Mas, tapi ngeri Pak. Saya ingat dulu, Bung Karno dulu kelebihannya sebagai pemimpin nasional. Gitu. Karena pengertian beliau tentang geopolitik itu sangat bagus. Kuat. Beliau itu kan juga meramalkan bahwa kan kita ini bisa dijajah karena peristiwa geopolitik, merdeka juga karena peristiwa geopolitik, ya kan? Kita dijajah Jepang karena Jepang masuk dalam perang Pasifik, dia perlu ekspansi, kita kena jadi korban. Kita merdeka juga karena Jepang kalah dalam perang Pasifik, ya kan? Kan tahun 65 G30 SPKI itu juga kan masa perang dingin, itu kan residu dari perang dingin semuanya kan, iya kan? Pak Harto juga jatuh tahun 98 kan juga itu juga residu dari proses demokratisasi global, iya kan? Jadi kita tidak bisa melepaskan takdir Indonesia ini ada selalu dalam bayang-bayang peristiwa geopolitik. Itu. Nah, Pak, tadi ada tarik lu atau lu ya? karena perebutan sih. Oke, sorry. Tadi Pak Anies ada menarik bahwa menyebut bahwa 2024 sampai 2027 ini tantangannya luar biasa berat, geopolitik berat lah begitu ya. Tapi kita dengan dukungan Partai Gelora ini kan mendukung pasangan Pak Prabowo, Mas Gibran. Nah, dalam konteks Mas Gibran ini kan banyak yang pesimis bahwa pengalaman baru 2 tahun jadi wali. Enggak, dia mampu. Gitu. Nah, itu mungkin menjawab keraguan atau pesimistis masyarakat akan bagaimana peran seorang Mas Gibran nanti mungkin menjadi wakil presiden terhadap posisi Indonesia di konteks geopolitik dan sebagainya itu seperti apa Mas Anies? Jadi kan begini nih, kalau pengertian wawasan geopolitik itu Pak Prabowo menguasai dengan sangat bagus. Saya kira di antara 3 capres ini yang punya wawasan geopolitik paling bagus dan interaksi yang sangat intens juga itu kan beliau ya. Dan kalau kita lihat waktu di forum Shangri-La itu ya di Singapura beliau bicara soal Ukraine dan mengajukan proposal perdamaian kan itu juga bagian dari pengertian yang beliau yang mendalam tentang isu itu ya. Nah, sebenarnya menurut saya ini jadi komplementer dengan Gibran karena Gibran punya pengalaman mikro yang Pak Prabowo tidak punya. Kan kalau Anda menjadi wali kota itu kan Anda ketemu rakyat hari-hari kan. Oh, ya. Jadi ada pengalaman mikro yang dimiliki oleh Gibran dalam hal public service. Yang lebih nyata ya. Walaupun tidak selama Pak Jokowi ya karena Pak Jokowi kan 2 periode di sana, kemudian sempat mampir di Jakarta. Kalau ini kan langsung Solo langsung nasional ya. Nasional kan gitu ya. Dan itu pun juga belum selesai 1 periode. Tapi paling tidak pengalaman mikro ini membantu beliau gitu loh. Waktu Mas Gibran datang ke tempat kita di Gelora dan beliau minta tidak ada media waktu itu ya. Jadi kita ngobrol tertutup. Emang nggak ada yang ngabarin sih memang Pak agenda itu. Karena beliau minta tertutup ya. Jadi kita ngobrol lebih santai, lebih. Saya sih melihat bahwa saya juga tidak pernah punya pengalaman secara pribadi sebagai pemimpin daerah ya, kepala daerah. Tapi kelebihan para pemimpin daerah itu adalah kemampuan mikronya. Detail ya Pak? Detailnya. Kan hari-hari itu ya mereka. Dan kalau Anda lihat orasinya di arena itu ya di GBK kan juga lebih teknis ya. Nah menurut saya dari sisi ini akan menjadi komplementer, pelengkap bagi Pak Prabowo yang punya kemampuan makro yang sangat bagus. Oke. Gitu. Ini bisa melengkapi gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya, tantangan yang terbesar bagi Gibran itu bukan di kemampuan teknis. Tetapi kemampuan teknis itu gampang dipelajari. Tantangannya itu menurut saya adalah lebih bersifat psikologis dan spiritual. Wah, maksudnya gimana itu Pak? Psikologis dan spiritual itu?
Bukan, jadi siapapun yang ada dalam posisi itu di usia yang sangat muda, Ya. Oh, Pasti goncangannya ini ya. itu efeknya kepada goncangan jiwanya juga kan pasti besar ya. Tekanan publiknya akan sangat besar, iya kan? Iya. Cuma untungnya ini bukan jabatan nabi kan. Oke. Kalau nabi itu kan 40 ke atas. Iya. Ya. Makanya kalau di dalam Quran itu kan nabi-nabi itu diangkat pada saat dia mencapai puncak kematangannya. Ya. Seperti ini. Kalau kita ini kan semuanya learning prosesnya. Ya. Trial and error-nya banyak dalam proses kita menduduki jabatan publik. Jadi kita juga tidak bisa membuat satu bayangan bahwa sebaiknya orang menduduki jabatan publik itu setelah dia sangat matang. Oke. Iya kan? Kenapa itu tidak bisa kita bayangkan begitu? Karena tidak ada mekanisme satu pendidikan, penyiapan para pemimpin nasional dalam sistem demokrasi yang sekarang kita punya untuk memastikan bahwa ini sudah layak, ini sudah matang. Dan itu hanya berdasarkan umur gitu ya, Pak? Hanya berdasarkan umur. Nggak bisa juga kayak begitu. Tapi siapapun yang ada dalam posisi seperti Mas Gibran sekarang, saya membayangkan bahwa tekanan psikologisnya pasti besar kepada Mas Gibrannya. Pasti besar. Dan menurut saya tantangannya lebih besar secara psikologis, secara spiritual seperti itu. Baik ketika dia berhasil maupun kalau gagal. Ya. Tapi kalau sisi kemampuan teknis menurut saya ini komplementer Oke. dengan Pak Prabowo yang punya kemampuan makro sangat bagus begitu ya. Oke. Tapi kan Pak Prabowo tidak pernah ada dalam posisi public service yang maksudnya yang spesifik ya. Kalau tentara kan lain situasinya ya. Gitu. Tapi melihat situasi itu kemarin dalam pertemuan Pak Anies Mata juga menyampaikan komitmen nggak Pak kepada Mas Gibran bahwa kalau ada apa-apa mau curhat feel free untuk kontak misalnya gitu Pak. Oh saya bilang, Ya. saya bilang kalau Mas Gibran di sini datang ke sini aja kan tempatnya kita datang malam-malam oke ngopi-ngopi di sini kita bebas terbuka di sini gitu loh. Saya lebih suka yang ngobrolan seperti itu. Karena katanya Bang Fahri Hamzah memang Pak Anies Mata ini kemampuan menjadi pendengar yang baiknya luar biasa katanya. Iya. Kalau gitu ya? Iya, kata Bang Fahri dia nggak sebetah itu katanya. Dengerin orang. Tapi kalau Pak Anies Mata katanya Itu gibah itu berarti dari Pak Fahri iya. ya. Itu emang off the record yang saya bocorkan sih. Jadi saya sebenarnya melihat dari sisi itu ya, Ya. kita objektif. Saya seperti yang saya katakan, saya tidak membiasakan diri untuk mendekati sesuatu apalagi dalam sisi pemilihan begini konteksnya itu benci dan cinta, suka tidak suka, akhirnya kita terbawa ke dalam pengkultusan kalau kita suka yang berlebihan. Misalnya begini, ada yang pendukung capres satu misalnya, seakan-akan seluruh masalah Indonesia jawabannya cuma satu, orang ini. Iya. Oh ya. Salah gitu loh. Iya. Nggak boleh orang itu pengkultusan yang bahaya. Iya. Dan itu justru mematikan akal sehat. Kalau ulama-ulama kita dulu, apa sih yang dimaksud orang berakal itu? Orang berakal kata ulama kita dulu ini, anzarun nasi fil awaqib. Artinya apa, Pak? Orang yang paling jauh pandangannya tentang akibat dari suatu situasi, satu perbuatan, satu tindakan. Oke. Jadi kalau di tradisi ulama-ulama Islam ini ada yang disebut dengan fiqhul ma'alat. Fikih tentang akibat dari suatu hukum yang dijatuhkan, yang diturunkan, atau satu keputusan yang kita ambil dalam jangka waktu yang panjang ke depan. Gitu. Jadi ini yang cara pandang kita seperti ini, makanya saya bilang tadi, secara dalam umur seperti Mas Gibran begini, tantangannya yang paling besar bukan pada learning capacity-nya, kemampuan dia untuk belajar, atau juga kemampuan teknisnya untuk menjalankan tugas-tugas sebagai wakil presiden, tapi lebih kepada tantangan psikologis dan spiritual. Karena waktu berhasil itu bisa apa namanya? Ya. Begitu juga waktu gagal. Sama itunya masalahnya semuanya begitu. Tapi secara kemampuan teknis, setiap orang bisa belajar. Nah, cuma sekali lagi saya mau menekankan bahwa baik Pak Prabowo maupun Gibran, ini bukan orang. Ini bukan tentang Prabowo, bukan tentang Gibran. Ini tentang konteks. Kebetulan dua orang ini yang menurut saya dan kita di Partai Gelora yang paling relevan untuk konteks kita sekarang. Ya, kalau kata netizen Pak Prabowo adalah Sasuke, Pak. Gibran ini Boruto. Ya. Ini
menyamakan netizen ini sedang menyamakan konteks Indonesia dengan Konoha, Naruto itu Pak, kartun itu. Iya. Nah konteks Naruto juga nih Tang. Iya. Karena gitu nggak ada hubungannya sebenarnya, bridging aja sebenarnya. Ya, Mas di sini kan agak kembali ke masalah elektoral ini kan setelah Mas Gibran dicawapreskan menjadi cawapresnya Pak Prabowo kan ada isu lah bahwa keluarganya Pak Jokowi dan PDI Perjuangan partai penguasa saat ini seakan-akan berada di perahu yang berbeda lah, akan bersaing di 2024 mendatang. Berseberangan gitu. Berseberangan gitu ya. Itu ya, Bu. Kan saya ada anggapan saya bilang iya. tadi. Nah, kalau dari Pak Anies sebagai tim dari bagian dari Kim pengusung Prabowo Gibran akan seperti apa sih pengaruhnya dengan perbedaan perahu antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ini dengan terhadap kontestasi 2024 mendatang, Pak? Dalam konteks kemenangan Prabowo Gibran gitu ya. Sebenarnya sih kalau konflik ya, kalau kita bilang konflik antara Pak Jokowi dengan PDIP ini atau dengan Bu Mega atau yang ya kira-kira ya, seperti itulah ya. Saya tidak melihatnya punya apa namanya satu hal yang harus kita pikirkan secara sangat serius, karena menurut saya konteks terbesar yang mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini pada dasarnya memang adalah semangat rekonsiliasi. Gitu. Oke. Cuma Pak Jokowi kan juga tidak dalam posisi dia bisa memaksakan pilihan pribadinya kepada seluruh anggota kabinetnya. Faktanya kan Nasdem keluar, ya kan? PKB bahkan keluar, gitu loh. Cuma yang lucu dalam peristiwa ini sebenarnya kita nggak bisa bilang ada oposisi. Lah semua menterinya masih di kabinet kok. Iya, betul. Dan iya kan? Ada di Nasdem masih punya menteri di kabinet, PDIP masih punya menteri di kabinet, PKB masih punya menteri di kabinet itu loh. Jadi saya juga bingung. Ini ada perbedaan tapi nggak ada oposisi di sini. Iya kan? Dan Demokrat kayaknya mau masuk nggak tahu. Iya. Tapi ini kan nggak ada oposisi gitu. Iya kan? Kita juga tidak melihat misalnya begitu Pak misalnya Muhaimin jadi cawapresnya Anies terus habis itu keluar kayak itu kan. Semua menteri yang berhenti kayak misalnya Pak Yassin Limpo misalnya kan karena kasus kan, bukan dikeluarkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Artinya saya juga melihat bahwa ya orang sabar yang bisa melakukan itu sebenarnya gitu. Pasti dia juga punya Pak Mahfud udah jadi cawapres. Oke. Iya kan? Saya sekarang coba bayangin nanti. Iya. Kalau rapat kabinet nih. Oh, canggungnya kayak apa itu kan? Canggungnya gimana ya? Suasananya gimana? Iya. Hah? Ada Pak Mahfud, ada ketemu Pak Prabowo, ya kan? Ada menterinya PKB, ada menterinya Nasdem, kan masih ada satu menterinya Nasdem kan? Terus ada menterinya PDIP. Ini kalau ketemu nih di rapat kabinet ini kira-kira kayak gimana coba? Duduknya itu gimana ya? Duduknya, iya. Iya kan? Iya, benar. Dan bayangkan juga Pak Jokowi itu memimpin kabinet dari, iya kan? Iya. Ini kan kita rada-rada sistem parlementer nih. Iya. Iya kan? Iya. Ini sih sistemnya presidensial tapi rasanya parlementer kan? Iya. Kan begini kabinetnya kan. Tapi di situ ada melihat bahwa ini memang ada uniknya kita demokrasi di Indonesia ini seperti itu. Nggak ada oposisi yang benar-benar oposisi. Gitu. Yang berbeda ini sebenarnya bukan antara oposisi dengan pemerintah. Ini pemerintahnya yang pecah gitu. Pecah. Oke. Yang tadinya oposisi Demokrat gabung sekarang, ya kan? Yang tadinya dalam pemerintah keluar, ya. Oke. Ini kan check in check out. Iya. Iya kan? Iya. Tapi Anda bisa bilang nggak ada oposisi sekarang? Tidak jelas ya jadi. Iya. Nggak ada. PKS. Ya masih dia sendirian kan sekarang yang kayak seperti itu. Tapi juga kan suaranya bukan juga suara oposisi gitu loh. Oh iya. Iya kan? Sebagian besar keputusannya juga dalam semua misalnya usulan perundang-undangan kan relatif sama aja dengan pemerintah kan, nggak ada yang. Tapi maksud saya yang sudah keluar dari pemerintahan ini punya capres sendiri kan dia nggak tarik menteri-menterinya gitu loh. Oke. Dan presiden juga tidak mengusir mereka dari kabinet ya kan? Artinya bahwa tadi anggapan subjektif yang disampaikan oleh Dito soal Bu Mega dan Pak Jokowi ini pecah ini, yang menurut Dito ini tadi menurut netizen, menurut netizen ya, itu tidak ada menurut Pak Anies Mata. Nggak ada perang bubat namanya. Oh tidak ada perang. Nggak ada perang bubatnya di sini gitu loh. Oke. Nggak jelas itu masalahnya kan. Sekarang coba saya juga kebayang aja nih. Pak Jokowi memandang Pak Mahfud ini cawapres. Lawan anaknya yang cawapres. Iya. Oh.
Iya kan? Gimana coba perasaannya gitu kan? Ya. Tapi nggak ada pemecatan menteri-menteri kayak gitu. Makanya bilang kita ini pilpres nggak ada ininya, nggak ada oposisi, nggak ada perang bubatnya di sini gitu, nggak ada gitu. Sekarang kita lihat misalnya kan kita juga belum lihat apakah Gibran dipecat dari PDIP. Tidak jelas juga ya. Kan nggak juga ada kayak gitu kan. Kemarin cuman keluar omongan kalau dia sudah mengajukan, Sudah bukan anggota lagi. ya artinya status keanggotaannya sudah enggak, tapi bukan pernyataan resmi bahwa Iya, pemecatan. tapi gitu. Pak Mas Gibran tidak mengajukan pengunduran diri. Ya. Tapi PDIP juga tidak memecatnya. Terus statusnya apa namanya? Dilema. Iya kan? Iya. 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 Sekarang kalau kita cari alasannya, kenapa Mas Gibran tidak mengajukan pengunduran diri? Iya kan? Kita juga tidak apa pertimbangannya ya? Ya. Itu juga nggak disampaikan Pak dalam diskusi dengan Pak Anies yang mungkin sempat terjadi. Beliau coba mengatakan saya ingin maju berkompetisi, saya minta izin pamit, saya ingin maju berkompetisi. Oke. Tapi saya tidak ingin keluar dari PDIP. PDIP tidak ingin mengundurkan diri. Iya. Bahkan Pak Prabowo secara clear juga mengatakan nggak masalah kalau dia tetap Nggak ada di masalah, PDIP. dan kan juga bukan syarat, iya kan? Iya. Iya, betul. Dan siapa yang jamin bahwa nanti setelah menang Gibran nggak balik ke PDIP lagi? Kan nggak ada juga kan? Itu. Misalnya dulu Pak JK kan maju di konvensi Golkar tahun 2004, kalah kan? Ya. Jadi cawapres. Jadi cawapresnya Pak SBY, menang. Habis itu balik ambil alih Golkar. Jadi ketua umum Jadi malah. ketum. Iya. Iya kan? Iya. Kita nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Tapi kan nggak ada status kan? Iya. Seperti itu. Makanya saya bilang kita nggak bisa menggunakan seluruh yang kita sebut dengan kaidah perang bubat begitu tuh nggak ada di sini nih. Nggak ada. Ini kabinetnya pecah, Iya. tapi orang-orangnya tetap ada di Ya. forum yang sama. Pecah dalam arti pilihan politiknya. Pilihan politiknya beda. Dan menurut saya ini satu pertanda demokrasi yang relatif sehat. Oh malah gitu Pak. Sehat ya. Bukannya demokrasi yang sehat itu justru suara oposisi itu cukup lantang juga Pak. Artinya begini, oposisinya tidak lantang, pemerintahnya juga relatif akomodatif aja. Oh iya iya. Iya kan? Karena mendengar ya. Mendengar aja kayak begitu tuh. Coba kalau misalnya Pak Jokowi langsung pecat Mahfud, Iya, iya, iya. ya kan? Pecat seluruh menteri Nasdem, kan enggak. Iya. Tapi yang menteri-menteri yang maju juga kan juga enggak mengundurkan diri juga kan? Iya. Saya misalnya datang, saya minta izin, saya mengundurkan diri dari kabinet karena mau maju sebagai cawapres. Iya. Kan enggak. Karena boleh cuti juga Pak. Boleh cuti ya. Artinya, Iya. maksudnya begini, ini ada kelonggaran. Oke. Ini namanya demokrasi kekeluargaan. Oh iya iya. Yang Gitu. dijalankan oleh Pak Jokowi seperti Jangan itu. kalau kok ya. Kan nggak ada ketegasan begitu kan. Ya. Makanya tidak ada satupun partai yang menyebut diri juga oposisi. Ya. Nggak ada kan? Misalnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Kan nggak berani menyebut diri sebagai calon oposisi. Gitu. Ya. Iya kan? Oke. Tapi sudah ya nggak jadi Pak. Iya. Panis, tapi dia mungkin sebelum kita mengakhiri ini udah lama banget ternyata kita nggak Iya. Waduh. terasa udah ngobrol Iya. jam 1 jam. Panis, tapi ini kan kita udah banyak berbicara terkait penghujung ya ini ya, saya. bagaimana peluang Mas Gibran nanti akan menjadi cawapres, lalu katakanlah nanti akan terpilih bakal seperti apa dan sebagainya. Tapi kan kita tahu proses saat kita sedang ngobrol-ngobrol ini ada juga proses MK sedang berjalan ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, yang sedang mengusut apa ya, dugaan pelanggaran etik hakim-hakim MK yang memberikan apa ya, Mengetok kemarin ya, putusannya memberikan jalan bagi Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres itu. Kalau dari Pak Anies sendiri sebagai bagian dari Kim melihatnya, akankah proses etik yang berjalan di MK ini malah akhirnya bisa membatalkan pencalonan Mas Gibran ke depan? atau minimal mengganggu lah Pak. Atau mengganggu? Dampaknya gimana? Kita belum tahu dulu hasil akhir dari pemeriksaannya ya. Ya. Saya kira hasil akhirnya itu nanti yang menentukan seperti apa dampaknya. Oke. Secara keseluruhan ya. Karena ini kan lagi musim pemeriksaan Dewan Etik ini kan. Iya, betul. KPU diperiksa juga oleh Ya. apa namanya? DKPP. Pimpinan KPK juga Lagi. Ada penggeledahan ada kemarin. penggeledahan, iya kan? Ya. Ini kan lagi musim nih ya. Ya. Artinya semua lembaga-lembaga yang yudikatif ini pada dasarnya juga sedang
disorot semuanya. Tapi menurut saya itu bagian yang lazim saja dalam demokrasi yang seperti itu ya. Biarkan dulu kita lihat prosesnya berlangsung seperti apa, nanti hasil akhirnya seperti apa baru kita bisa menentukan sikap setelah itu ya. Tidak bisa juga kita bilang bahwa itu aib dalam demokrasi. Menurut saya itu tanda-tanda ciri yang sehat ya, bahwa ada penolakan, ada proses yang seperti itu. Selalu ada pro kontra. Selalu ada. Jadi kan artinya konsep dasar demokrasi itu kan pembagian kekuasaan. Oke. Iya kan? Jadi kalau misalnya polisi memeriksa menggeledah ketua KPK, ya wajar saja kayak gitu kan. Sama juga hal yang dilakukan oleh KPK kepada polisi. Kan? Iya kan? Siap. Iya kan, mantan Kapolri sudah ada yang masuk penjara dulu kan. Ketua KPK, mantan ketua KPK yang masuk penjara kan juga ada kan. Ya itu ciri demokrasi yang sehat itu. Artinya ada proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Walaupun setiap orang boleh curiga bahwa penegakan hukum itu dipolitisasi. Boleh saja orang curiga seperti itu kan. Kan kita tidak bisa juga mengatakan bahwa penggeledahan misalnya ketua KPK sekarang itu juga pure masalah hukum. Kan bisa juga ada motif, yang lainnya kan. Sama juga kita juga tidak seperti kita menuduh bahwa keputusan MK ini ada motif politiknya. Ya pemanggilan oleh Dewan Etik juga ada motif motifnya sama juga. Iya kan? Itu sih biasa aja gitu loh. Dan Kim ini kayaknya nggak khawatir karena ada Pak Yusril ya, Prof Yusril ini siap ini katanya. Benteng terdepan ini. Iya. Pak Anies, kalau kita melanjutkan tadi pemikiran Bapak soal tadi yang disampaikan soal konflik di Palestina dan kemudian pentingnya isu rekonsiliasi tadi. Tapi sebenarnya untuk seorang Anies Mata ini apa sih Pak kekhawatiran yang akan dihadapi oleh bangsa kita ke depan? Apa kekhawatiran terbesar dari seorang Anies Mata melihat Indonesia ke depan, tantangan yang akan dihadapi? Jadi yang saya sangat khawatirkan itu adalah bahwa ketika krisis geopolitik ini berlangsung, dan krisis geopolitik itu selalu bersifat multidimensi. Yang kedua itu berlarut, waktunya lama. Yang ketiga itu sistemik. Itu berefek pada perubahan tatanan global secara keseluruhan, karena yang perang ini kan sekarang kekuatan adidaya, ya kan? Jadi dalam situasi krisis geopolitik seperti ini biasanya krisis jenis ini itu hanya terjadi dalam putaran 100-an tahun, 80 sampai 100-an tahun. Nah, ini sekarang siklus yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Iya kan? Ini kan masuk 80-an tahun ini kan. Nah, ini siklus seperti ini biasanya itu akan menyebabkan terjadinya patahan baru, gesekan yang sangat keras yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan posisi masing-masing negara dalam struktur kekuatan global itu. Nah, Indonesia ini ada dalam patahan ini. Kita bukan pelaku utama, tapi bakal terdampak. Tapi bisa jadi korban kalau kita tidak tahu mensiasatinya. Bisa juga dapat peluang. Tetap masih ada itu, ada. Nah, misalnya nih, konflik antara Cina dengan Amerika dengan sekutunya masing-masing. Ini kan pasti akan menyebabkan satu tatanan global yang namanya sistem unilateral ini, artinya dunia yang hanya dikuasai oleh Amerika sendirian, ini berubah. Iya kan? Amerika punya kompetitor besar, tidak lagi bisa mengendalikan dunia seperti dulu, dan akan muncul kekuatan-kekuatan baru, baik yang sifatnya global maupun regional. Ya kan? Misalnya Turki kan sekarang muncul jadi pemain regional utama. Iran muncul menjadi pemain regional utama. Brazil muncul menjadi pemain regional utama di kawasannya. Afrika Selatan muncul menjadi pemain regional utama. Negara-negara BRICS ini sekarang secara kekayaan GDP sudah lebih besar daripada G7. Ya kan, negara industri maju yang 7 yang tadinya mendominasi ini, iya kan? Nah, saya melihat bahwa kita di sini tidak punya banyak awareness di tingkat publik, kesadaran tentang apa yang sedang terjadi secara global ini. Yang kedua, kita sebagai negara besar itu menghadapi ancaman satu, yaitu ancaman disintegrasi.
Kenapa ada ancaman disintegrasi seperti ini? Karena kita negara besar, tidak gampang mengendalikannya. Negara-negara besar punya penyakit dalam setiap yang terulang-ulang, dalam setiap ada konflik geopolitik seperti ini, yaitu ancaman disintegrasi di dalam. Siapa saja negara yang besar yang menghadapi tantangan disintegrasi itu? Rusia, Amerika. Jangan anggap enteng bahwa potensi perang saudara di Amerika itu besar. Cina. Jangan anggap enteng itu. Cina ini dari tahun 2013 dalam 10 tahun terakhir ini kan GDP-nya turun terus. Iya kan? Kita belum tahu di titik mana nanti dia akan berhenti dalam soal turunnya ini dan punya efek ledakan secara domestik. Begitu juga Indonesia. Kita ini lagi naik nih, tiba-tiba terhenti naiknya kan? Iya kan? Mandek nih naiknya nih. Kalau kita kelamaan ada dalam trap seperti ini punya dampak kita setback ke belakang dan menyebabkan konflik domestik. Tapi kalau kita bisa menciptakan lompatan, nah kita bisa menjadi bagian dari kekuatan global baru. Ini yang kenapa kita di Partai Gelora membawa ide tentang Indonesia menjadi negara superpower baru. Oh, masuknya dari situ. Iya. Dan dari krisis geopolitik ini juga, saya sebenarnya tidak bertujuan menakut-nakuti orang. Kan ada juga yang tanya, itu kan kejadiannya di luar, bukan di sini. Benar. Iya, cuma yang terjadi di perang dampaknya ke sini juga. Iya, tapi kan dampaknya di sini kan. Kan kita ini dalam era globalisasi ini semua negara terintegrasi. Satu negara mengalami masalah itu dampak dominonya cepat sekali gitu loh. Nah, untuk itu kita perlu mengkonsolidasi elit. Dan menurut saya ini yang saya selalu sebut konteks. Konteks inilah yang membuat kenapa Pak Prabowo itu relevan. Ya kan? Kan orang juga tanya saya, Pak Anies ini kan udah 3 kali kalah, kenapa lagi didukung gitu? Iya kan? Itu masalah relevansi. Gitu. Jadi yang saya katakan tadi, Prabowo bukan Prabowo, Gibran bukan Gibran. Ini adalah konteks. Yang membuat dua orang ini, pasangan ini menjadi relevan dalam konteks itu. Gitu. Karena ada konteks rekonsiliasinya untuk menghadapi krisis global itu. Pasti susah kan? Susah juga ini. Tapi Pak Anies tadi sempat menyinggung agenda yang dibawa Gelora adalah menjadikan Indonesia sebagai negara superpower gitu. Itu mungkin boleh diceritakan Pak Anies akan seperti apa sih gagasan dibawa Gelora untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan itu kan juga nggak populis toh Pak. Di bawah kan nah benar itu. Orang-orang gitu misalnya. Lebih milih banyak partai memilih citra merakyat lah, citra sembako murah lah, apalah. Kan begini dia. Sebenarnya kalau kita lihat kampanyenya Pak Prabowo sendiri itu kan bukan kampanye dalam pengertian political marketing yang sederhana. Begitu ya. Dia kan tidak memasarkan produk yang spesifik. Pak Prabowo ini. Tapi narasinya itu lebih merupakan narasi kebangkitan. Ya kan? Kita di Gelora juga melakukan hal yang sama, bahwa narasi kita itu lebih merupakan narasi kebangkitan dibanding sekedar narasi jualan produk. Ya kan? Kenapa kita perlu narasi seperti ini? Karena masalahnya memang kompleks itu. Tidak bisa kita menyederhanakannya. Dan saya itu percaya begini Mas. Yang namanya pemimpin itu guru. Rakyat kita ini perlu disadarkan. Saya itu membayangkan ya, waktu dulu orang bicara kemerdekaan, itu kan dianggap imajinasi. Sebelum Indonesia merdeka ya. Iya kan? Gimana ceritanya kita mau merdeka? Udah dijajah ratusan tahun kayak begini kan. Bahkan ada beberapa pihak yang sudah nyaman ikut Belanda kan, ikut penjajah kayak itu. Jadi ini pasti sesuatu yang sifatnya imajiner seperti itu. Tapi justru itu yang sekarang kita perlukan sebagai bangsa gitu. Dan memang ini tantangan besar kita di Partai Gelora, tapi dari pengalaman lapangan saya juga melihat elit kita ini agak underestimate dengan rakyat gitu. Oh, ada itu juga, Pak. Ternyata waktu kita ngomong tentang ide rekonsiliasi, ide superpower baru, di rakyat lapisan paling bawah itu ditangkap dengan baik gitu. Mereka sebenarnya relevan gitu ya, sama gini. Itu. Enggak juga. Jadi saya kelilingkan ke daerah-daerah ya. Saya ketemu dengan orang di lapisan paling bawah gitu. Dari semua umur ya relatif. Saya pikir tadinya kalau kita ngomong begini ini dianggap
terlalu jauh, terlalu Beyond, ya. menakit. Ternyata saya misalnya di kelompok generasi muda yang jauh dari Jakarta ya, jauh dari pusat kota itu. Ternyata pengertian mereka tentang hal ini luar biasa gitu. Mungkin Anda ini tidak melihat data-data ya, bahwa pengguna Facebook misalnya di Sulawesi Utara itu lebih banyak secara persentase daripada pengguna Facebook di Jawa Tengah dan Banten. Oke. Menarik ini. Karena Jawa Tengah Banten TikTok, Pak. Geser. Iya. Tapi menarik loh itu. Jadi maksudnya nih, secara pemerataan informasi sekarang ini, informasi itu sampai ke daerah. Ya. Iya kan? Sampai ke daerah itu. Jadi kita kadang-kadang suka membayangkan bahwa masyarakat kita ini terlalu sederhana dan karena itu harus dikasih makanan yang sederhana juga. Padahal enggak. Padahal enggak. Iya. Mereka ini sekarang sudah jauh lebih kompleks. Misalnya kalau Anda bicara dengan generasi Z, ya. Iya kan? Anda pikir apa sih yang ada di pikiran mereka ini? Generasi Z ini generasi yang paling galau sekarang ini. Ya. Kenapa? Jadi kita membaca mood mereka itu yang paling dominan adalah anxiety, Ya. kecemasan. Ya kan? Kenapa? Karena mereka ini, kalau Anda sekarang berumur di umur 18, 19, 20, 21, di awal ini, di umur seperti ini, 20 tahun yang akan datang, Anda akan memasuki usia dewasa awal, istilahnya, dalam kondisi yang sangat susah gitu loh. Iya kan? Ya, yang tadi Bapak Kan sampaikan. bedanya generasi milenial dengan generasi sebelumnya ini kan salah satunya adalah mereka tidak bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan seperti orang tua mereka. Ya. Kalau di barat ini disebutnya generasi basement gitu. Udah lulus kuliah, setengah mati cari kerjaan, nggak dapat, nggak bisa beli rumah sendiri, nggak bisa sewa kontrak rumah sendiri, nggak bisa beli mobil, balik ke rumah orang tua tinggal di basement. Ya, generasi basement. Iya kan? Ini kan generasi basement ini kan. Ya. Ini kan kecemasan yang luar biasa pada mereka ini. Dan mereka mencari jawaban. Nggak pernah ada generasi, kalau kita lihat pembaca pengertian mereka tentang masalah-masalah krusial sekarang. Generasi Z sekarang, generasi milenial, yang paling mengerti isu-isu geopolitik, yang paling mengerti isu-isu perubahan iklim. Mereka paling mengerti. Ya. Karena tiap hari mengkonsumsi informasi-informasi ini. Tapi kita di sini sebagai elit bekerja dengan pendekatan political marketing untuk masyarakat yang sederhana. Ya. Iya kan? Ya. Itu nggak ketemunya di situ. Kadang nggak nyambung ya di situ. Kadang nggak nyambung. Kita berpikir masyarakat kita ini Masih terlalu sederhana gitu ya. Dia lebih perlu bantuan dibanding pemberdayaan. Kan itu kan yang kita pikirkan kan? Ya, selesaikan mereka dengan minyak goreng. Selesaikan. Nggak bisa, karena ini ada masalah yang bebannya itu jatuh ke mereka nanti gitu. Jadi kita konsepnya di Partai Gelora itu konsepnya adalah melibatkan rakyat dalam persoalan besar yang kita hadapi bersama gitu loh. Janji ada, tetapi yang lebih penting itu adalah keterlibatan bersama untuk memahami masalah yang kompleks itu. Sebab misalnya begini, saya juga bicara sama Presiden. Apa yang bisa Anda lakukan kalau harga minyak naik jadi 150 barrel, $50 per barrel, ya kan? Kan itu tidak ada dalam kendali negara, tidak ada dalam kendali presiden, apalagi capres. Iya kan? Bener. Iya kan? Jadi kalau ditanya apa sih kekhawatiran saya yang paling besar? Justru ini sekarang itu. Justru kekhawatiran seperti ini. Sebab nanti kalau toh Pak Prabowo menang, Mas Gibran menang, jadi capres. Mereka yang akan menangani itu. Mungkin lebih mudah memenangkan mereka dibanding bagi mereka untuk memerintah nanti gitu. Iya, ngurusin persoalan yang ngelarin tersisa ini. Lebih mudah bagi kita memenangkan dia sekarang daripada mendelivery nanti janji-janjinya setelah itu. Iya. Itu yang lebih berat justru kayak gitu. Nah, tahun 2024 ini kan nanti Mas di Januari itu ada pemilu juga di Taiwan ya. Iya. Oh ya. 13 Januari kalau nggak salah. Tahun depan juga akan ada bulan Maret kalau nggak salah ada Pilpres di Rusia. Ini lebih predictable. Nah, tapi bulan November kan juga ada Pilpres di Amerika. Ini yang nggak predictable. Kalau misalnya Donald Trump menang, ya dia akan kemungkinan besar dia bikin stop konflik sedikit di Ukraine, dia bawa ke Taiwan. Iya kan? Makin dekat aja ya. Iya. Iya kan? Sekarang Anda melihat di negara-negara ASEAN ini yang sudah mulai terlibat terus panas dengan Cina ini, misalnya Filipina. Ya. Kan ada perbatasannya nih di Laut Cina Selatan kan, Vietnam.
Sekarang ada relokasi industri perusahaan-perusahaan Amerika dari Cina ke Vietnam, Ya. misalnya gitu. Tapi itu ada ongkosnya, dia tetangga dengan Cina, iya kan? Jadi ini ada negara-negara kita ini pasti ada akan keseret di dalam konflik-konflik itu gitu. Nah, sekarang kita membaca ancaman ini, ancaman perang, ancaman bencana ini dalam pendekatan bagaimana mengubah tantangan itu menjadi peluang. Ya. Gitu. Itu sebenarnya cara berpikirnya di situ. Ya. Tapi kita nggak akan bisa merebut peluang itu kalau kita tidak memahami apa yang sedang terjadi secara geopolitik itu. Gitu. Itu dia masalahnya. Contohnya misalnya, Anda kan sering bicara tentang clean energy kan. Ya. Apa maknanya bagi negara penghasil minyak clean energy itu? Bangkrut. Ya. Habis ya. Iya kan? Apa maknanya bagi Saudi? Apa maknanya bagi Iran? Apa maknanya bagi Rusia? Kan sama aja, jadi istilah artinya kalau Anda menggunakan isu climate change, perubahan iklim sebagai premis, ini kan mukaddimah ini, pendahuluan untuk kebijakan selanjutnya. Kebijakannya apa? Energi kan? Ya. Kalau Anda bikin kebijakan itu, buat negara seperti Rusia, buat negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ini bangkrut maknanya dia. Orang Saudi 90% ekonominya bersumber dari minyak. Ya. Kalau Anda membuat minyak ini tidak relevan, Selesai. ya selesai dia gitu. Iya kan? Jadi kita cuma kan tidak mengerti. Kita di Indonesia ini karena kita negara pertengahan, tidak banyak yang mengerti apa dampaknya gitu. Ya. Kan ada anak remaja dulu yang suka memimpin demo-demo soal climate change ini, siapa namanya? Greta ya. Sekarang Anda tidak melihat. Nggak ada lagi kan? Karena ada perlawanan, karena isu climate change ini digunakan oleh sebagian kelompok, terutama oleh kelompok-kelompok neoliberal ini, untuk membuat energi lama ini menjadi tidak relevan, dan ini bagian dari persaingan geopolitik global. Gitu. Itu masalahnya kan? Ya. Nah sekarang misalnya lagi kalau Anda bicara tentang teknologi sebagai game changer, ya. Misalnya artificial intelligence. Ya. Robot misalnya. Sekarang Amerika kalau dia mau bersaing dengan Cina, apa cara yang paling masuk akal buat dia? Dia nggak bisa lawan secara populasi. Ya. Ya kan? Jadi kalau Anda bicara tentang competitiveness, keunggulan kompetitifnya melawan Cina dari segi labor, tenaga kerja, dia nggak bisa. Kalah. Ya kan? Jadi pabrik-pabriknya ada di sana. Dulu menjadi sumber kekayaan terbesar Amerika karena dia bikin ongkos produksinya murah. Dia dapat pasar global. Ya. Mereka cuma punya teknologi, punya modal. Ya. Ya kan? Cuma sekarang Cina Juga punya jadi itu. punya, ya kan? Maju kan? Sekarang begitu dia bersaing, sekarang kalau Anda ada sebagai pemimpin Amerika ini, gimana caranya kita bersaing lawan Cina? Saya akan bilang kepada Anda bahwa cara yang paling bagus itu adalah membuat labor itu tidak relevan. Makanya Tenaga kerja itu tidak robot, relevan. ya. Diganti dengan apa? Robot. teknologi ya. Diganti dengan artificial intelligence. Ya. Pakai artificial intelligence, pakai robot, bikin pabrik di Amerika, harganya nol. Bekerja 24 jam, kemampuan produksinya di atas kemampuan manusia. Nggak perlu gaji. Ya, ya, ya. Nggak ada demonstrasinya juga. Robot wartawan ada nggak ya itu Pak? Robot Ya kan? wartawan. Cuma kalau Anda pakai robot, Anda pakai artificial intelligence seperti itu, terus tenaga kerja dia kemana? Nah, itu jadi masalah lagi jadi ya. masalah Ya kan? lagi. Nah, kalau sekarang dia punya kemampuan produksi yang luar biasa, Ya. terus yang beli produk itu siapa? Pangsa pasarnya nggak ada ya. Karena orang nggak punya daya beli. Ya. Ya. Itu yang kita maksud dengan krisis sistemik. Jadi ada satu solusi yang kalau dipakai, solusi ini mengubah keseimbangan. Apa sih yang namanya mekanisme pasar itu? Karena ada permintaan, ada penawaran, iya kan? Kalau sekarang ada penawaran, nggak ada permintaan karena orang nggak kuat bayar, Ya. kan keseimbangannya hilang kan? Jadi yang namanya sistem pasar ini akan hancur. Gitu. Dihancurkan oleh teknologi baru yang jadi game changer itu tadi. Gitu. Nah sekarang Cina kalau dia lihat, Anda mau hancurkan saya dengan teknologi. Rusia terus dia lihat, Anda mau hancurkan saya dengan clean energy seperti itu kan.
Apa kira-kira yang dilakukan oleh Cina dan Rusia? Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Arab Saudi? Iya kan? Kan ini masalah sekarang. Sekarang apa yang dilakukan oleh negara seperti Mesir? Anda tahu sekarang Mesir sedang membangun energi nuklirnya dia. Investornya Rusia, mungkin sekitar 30-an miliar dolar. Ya kalau Rusia invest sebesar itu di situ, kira-kira sikapnya ke Amerika berubah nggak? Berubahlah gitu. Iya kan? Jadi dia sekarang makanya negara seperti Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir sekarang tidak lagi bisa disebut sekutu murni Amerika, nggak bisa lagi. Karena kita juga punya ini kemampuan ya Pak. Dia juga punya kebutuhan yang lainnya, dia punya masalah eksistensial juga kan. Nah kalau negara ini nggak bisa jadi sekutu full Amerika, apa dampaknya bagi Israel? Oh. Iya kan? Israel dulu ini berdiri sebagai balas budinya orang di Eropa setelah sekian banyak peristiwa-peristiwa yang menimpa orang-orang Yahudi di sana. Sekaligus jadi ujung tombak mereka di kawasan yang pusat energi dunia itu, ya kan? Tapi kan sponsornya ada Eropa, ada Amerika, ada Uni Soviet. Ya. Sekarang sponsor ini berkelahi. Nah sebentar Pak, ini untuk mahasiswa HI ini pantas untuk kuliah jadi pelajaran. Nah ini kalau sponsor ini berkelahi sekarang, nasibnya Israel bagaimana gitu? Iya. Oh iya. Sponsornya aja kelahi. Dan sponsornya berkelahi sekarang gitu. Ya. Makanya organisasi Yahudi semuanya ditutup sama Putin di Amerika itu, di Rusia itu tutup. Nah sekarang kalau dia misalnya Netanyahu berpikir, saya punya kasus korupsi, kalau ada perdamaian saya masuk penjara, ya kan? Kalau ada perang saya mungkin jadi pahlawan, ya kan? Ya mendingan bikin perang lah, ya dong. Sekarang karena negara sponsor saya juga lagi berkelahi semua kayak begitu, kita perang aja semua kayak begitu. Nah kalau dia perang kita bayar ongkos di sini. Nah itu, iya kan? Iya. Kita mungkin kembali ke konteks pembicaraan tadi terkait politik, internet politik dalam negeri dulu. Pak Anies tadi banyak bicara soal bagaimana resiko geopolitik ini seperti apa begitu. Tapi kan kita untuk orang Indonesia sendiri akan menghadapi Pilpres 2024. Mungkin Pak Anies sebagai bagian dari Kim gitu ya. Apa sih gagasan dari yang mungkin akan posisi Indonesia di bawah tangan Pak Prabowo nanti akan seperti apa begitu? Apakah sudah ada mulai pembahasan seperti itu Pak? Nah sebenarnya kalau kita lihat agenda yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ini memang paling mirip dengan narasi kita gitu loh. Makanya dulu saya mengatakan alasan pertama kita mendukung Pak Prabowo itu ada kedekatan narasi dari dulu. Oh. Saya tidak melihat bahwa beliau kalah. Enggak begitu cara saya memandang, bahwa dia tetap relevan karena narasi kita ini sama. Perkara narasinya belum bisa diterima kemarin ya it's okay. It's okay ya. Jadi bahwa itu yang saya bilang, kalau orang sudah kalah bertubi-tubi dan masih mau maju, mesti ada sesuatu yang besar yang ada dalam pikirannya. Narasi ini. Kita bertemu di sini, makanya model kampanyenya kebetulan juga Gerindra dengan Gelora ini kan Sama-sama G. Yes. Sama G. Golkar. Gibran. Oke. Nah ini memang kalau ini eranya gay. Iya. Jadi orang tanya saya, apa sih artinya Gelora? Orang Arab nih tanya, apa artinya Gelora? Gelora itu Hamas. Hamas artinya semangat. Oh. Ya benar. Sempat disinggung juga bahwa Pak Anies mungkin udah ketemu masyarakat mengklaim bahwa ide-ide ini diterima begitu sama publik. Tapi kan kalau kita bicara real konteks elektoral mendatang kan, apakah iya itu akan bisa laku diterima dan akan berbuah kepada elektoral mendatang? Apalagi ini kan Gelora ya, kita bicara soal persaingan ke depan, masih banyak partai-partai non parlemen dan partai baru ini berdasarkan survei-survei masih di bawah 4% gitu. Gimana sih optimismenya Partai Gelora menghadapi 24 nanti? Ya, Adu mekaniknya itu loh Pak. Adu mekanik. Saya tidak bikin partai kalau tidak optimis dari awal. Iya kan? Ya, kita bikin partai karena kita yakin bahwa kita bisa mencapai target-target kita itu. Gelora ini partai baru, tapi pimpinannya kan sebenarnya pengelola partai lama. Ya. Dan relatif punya pengalaman. Caleg-calegnya Gelora itu relatif juga banyak incumbent. Seperti Pak Fahri, dia kan maju kembali di dapilnya. Pak Sekjen Mahfud Siddiq maju kembali di dapilnya. Jadi secara teritorial
kita yakin insya Allah peluang kita ini sangat besar. Sebenarnya tantangan terbesar yang kita duga di awal itu bukan masalah teritorial justru gitu. Apa tuh, Pak? Justru masalah narasi ini. Oh, oke. Karena ini tidak sederhana dikampanyekan. Ya. Betul. Ya kan? Ya. Ini kan tidak kayak jual sosis nih. Ya. Ya kan? Tadinya kita berpikir ini ada kerumitan dalam sisi itu, ternyata match aja bahwa secara teritorial, bahkan ketika kita bawa misalnya di majelis taklim, waktu kita bicara soal geopolitik begini, ulama-ulama, ustadz-ustadz, para mubalik itu malah lebih gampang untuk diajak berpikir seperti itu. Yang kita sebut di kanan ini justru lebih gampang mereka menyerapnya. Ibu-ibu rumah tangga waktu kita bicara itu lebih gampang. Karena saya bisa bicara kepada mereka, Bu, Pak, Ibu masak pakai apa? Iya. Pakai gas, LPG. Bu tahu nggak ini impor dari mana ini gas? Iya kan? Kalau orang berkelahi di sana, Bu, terus harga gas naik, Ibu bisa Makin punya mahal masalah ini. nggak? Nah, beras naik nggak? Naik. Iya kan? Karena kalau ada masalah kita terus impor. Ya. Iya kan? Ya. Jadi menjelaskan masalah-masalah yang kelihatannya saintifik begini ini, bagi orang-orang yang kita anggap tidak terlalu terdidik, ternyata bisa kita lakukan secara sederhana. Ya. Jadi kalau dikombinasi antara narasi yang bagus dengan pendekatan teritorial, Ya. yang sekarang kita punya di lapangan ini, lagi pula karena caleg-calegnya umumnya juga banyak incumbent, baik di pusat maupun di daerah, saya percaya bahwa insya Allah kita bisa mencapai target kita itu. Target lolos threshold lah insya Allah. Ditambah Terasa dengan itu. nanti elektoral Pak Prabowo dan Mas Kotel Gibran efeknya juga kotel efek. berpengaruh ya, Pak ya? Kotel efek pasti berpengaruh. Kita juga dapat. Walaupun sebenarnya begini, sisi kotel efek itu sebenarnya tergantung dari setiap partai mengasosiasikan dirinya. Oke. Sebenarnya lebih istilahnya debatable gitu ya. Bisa berpengaruh, bisa enggak. Tergantung kita menggunakannya. Kita yakin bahwa itu berpengaruh dan kita menggunakannya secara sistematis itu bisa. Oke. Bisa juga tidak berpengaruh kalau pada dasarnya kita memang tidak menggunakan pendekatan itu. Karena pileg dengan pilpres itu kan dua hal yang sangat berbeda. Beda. Kalau pileg itu lebih mikro kampanyenya. Ya, betul. Ya. Ya kan? Apa yang dirasakan langsung. Misalnya Anda kampanye misalnya Gibran di Jawa Tengah mungkin lebih gampang. Tapi misalnya kampanye Gibran di Jawa Barat mungkin lebih susah. Ya. Iya kan? Jadi sifat mikro pada pendekatan dapil di pileg itu lebih rumit. Ya. Sehingga kita tidak selalu bisa menggunakan pendekatan yang terlalu general, yang terlalu umum. Nah, makanya kita kombinasi antara narasi yang besar dengan pendekatan Isu-isu mikro spesifik mikronya. di setiap daerah itu. Kalau Anda kampanye misalnya di Bogor, Ya. di Kota Bandung, di Medan, di Makassar, itu pasti beda-beda. Ya. Hawanya seperti itu. Narasinya. Nah, Pak, sebenarnya kalau sampai sejauh ini Pak Anies, target realistis yang sudah kelihatannya bisa nih tercapai nih di Pilpres, di Pemilu 2024, pileknya nanti itu berapa kursi Pak sampai sejauh ini yang Kan sebenarnya ukurannya itu suara dulu ya, bukan kursi ya. Kalau kursi, kalau misalnya sekarang pemilih itu sekitar 204 juta ya. Kalau misalnya kita ambil voter turnout-nya sekitar 80-an% misalnya, ya kira-kira jatuh 4% suara itu mungkin di angka 6,5 juta ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang kita fokus ke sini dulu, setelah itu baru dihitung kursinya. Oke, nyari Gitu ya. 6,5 juta suara. 6,5 juta itu baru dihitung dikonversi setelah itu ke kursi gitu. Sekarang target kita melewati ini dulu ini semuanya nih. Jadi melewati threshold itu dulu sebab kita bisa dapat misalnya 3 juta suara bisa menghasilkan 24 kursi Tapi nggak yang secara itu secara elektoral itu seperti lewat. Tapi secara suara, secara kursi dia lewat, secara suara dia nggak lewat. Nggak lewat. Begitu juga Anda bisa mendapatkan 6,5 juta suara, tapi belum tentu jadi 24 kursi. Ya. Iya kan?
Nah, cuma kalau Anda dapat kursi, nggak dapat suara, ya nggak dapat. Nggak dapat. Ya. Oke. Jadi kita mesti tahu hitungan Iya. detailnya gitu ya. Ini juga kita udah penghujung juga nih. Tapi itu kan tadi kursi DPR. Nah, kalau kursi kabinet kira-kira udah ada perbincangan belum, Pak? Belum. Menang aja dulu. Tenang aja dulu. Ya, ini titipan. Iya. Jadi gini, kalau kita berjuang, pembagian harta rampasan dibahas belakangan. Dapat harta perampasannya dulu. Gitu. Ya, bener. Kan yang menentukan jatah itu besarnya harta rampasan. Ya. Kan bisa kejadian begini, Pak Prabowo menang, Gelora tidak lolos threshold. Ya. Bisa juga kejadiannya terbalik, Gelora lolos threshold, Pak Prabowo kalah. Misalnya kayak Bisa kan itu jadi. lain lagi. Ya. Ya, benar. Iya kan? Ya. Ya. Jadi kita lihat dua-duanya lah. Tapi Jadi saya kayak bangkit- ngobrol nggak sama orang DPR nih, kayak ngobrol sama menteri saya. Kayaknya ya. Iya. Aura-auranya. Aura-auranya. Ya, iya. Bisa itu. Ya sudah. Oke. Gitu. Terima kasih Bicara Pak. Yang penting kita udah bisa gaspol. Udah bisa gaspol. Sepatu bisa Ya. dipakai Ya. lari gitu kan. Dan tadi di awal ini cukup bisa memberikan edukasi untuk mahasiswa HI tadi, Pak. Lumayan lah. Lumayan ilmu tadi. politik bisa Kan ilmu saya bilang politik. tadi kan, pemimpin itu guru. Oh iya, untuk guru. Kalau politisi itu pemikir. Oh, iya. Kalau Anda mau jadi politisi, Ya. itu maknanya Anda jadi pemikir. Mikir. Tapi kalau jadi pemimpin, itu maknanya Anda jadi guru. luar biasa. Dalam sekali. Jadi kadang-kadang ada rasa dosen-dosennya. Siap. Soalnya pusing. Pusing. Iya. So begini, biar audiens kita itu kalau dapat tambahan pengetahuan, dia akan tercerahkan gitu kan. Mudah-mudahan karena tercerahkan itu, dia dukung Gelora. Ya. Masuk barang. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya kalau dia dukung Gelora bukan sekedar mendukung partai, memang dapat ilmu kita. Iya. Manfaat dalam hidup. Manfaat dalam hidup. Iya, siap. Terima kasih sekali lagi nih Pak Anies Pak Anies, atas waktunya. Luar biasa. Kita berjumpa lagi di kesempatan ngobrol-ngobrol ngegas berikutnya, Pak Anies. Insya Allah. Tetap sehat dan sukses selalu, Pak. Ya, terima kasih sahabat Kompas.com. Saya Tata Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Kita ketemu lagi di kesempatan ngegas dan nampol berikutnya. See ya. Yoi.